Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Cici Andika dengan NIM 21114200019 akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait puisi aku karya Chairil Anwar melalui pendekatan sosiologi sastra. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengerti apa pengertian sastra terlebih dahulu. Menurut Sumarjo dan Saini, sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan, dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Sedangkan menurut Mursal Esten, sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat umumnya melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia. Setelah itu, karena kita akan menganalisis puisi aku karya Chairil Anwar, maka kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu puisi. Menurut KBBI, puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Lalu kita masuk ke dalam pengertian pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat hubungan karya sastra dengan kenyataan, sejauh mana karya sastra tersebut menggambarkan kenyataan. Kenyataan pada pendekatan ini memiliki pengertian yaitu untuk segala sesuatu hal yang berada di luar karya sastra dan yang dirujuk oleh karya sastra. Sebelum masuk ke pembahasan tentang puisinya, maka kita harus mengetahui siapa sosok yang membuat karya sastra aku ini. Jadi, Chairil Anwar adalah penyair yang lahir di Medan pada 26 Juli 1922. Lalu ia wafat di Jakarta pada 28 April 1949. Puisi aku ditulis oleh Chairil Anwar ketika ia berumur 20 tahun. Setelah mengetahui pengertian dari karya sastra, puisi, dan sosok di balik puisi aku, yaitu Chairil Anwar, maka kita masuk ke dalam pembahasan. Saya akan membacakan puisi aku. Kalau sampai waktuku, mau tak seorang akan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sudah-sudah itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari, hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Setelah membaca karya sastra puisi aku, maka sudah waktunya kita untuk menganalisis setiap bait dari puisi tersebut. Bait pertama itu kalau sampai waktuku. Seseorang yang tengah berandai-andai berharap perubahan. Jadi, kata kalau ini dapat diartikan sebagai suatu perandaian dari seseorang yang menginginkan suatu terjadi atau suatu berubah di masa yang akan datang. Kata kalau ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang belum terjadi ya, dan ingin terjadi. Lalu setelah itu, bait ini juga dapat diartikan sebagai seseorang yang sedang menunggu kematiannya. Kenapa? Karena kata waktuku sering diartikan sebagai kematian. Selanjutnya adalah bait pada ku mau seseorang akan merayu, tidak juga kau. Sosok aku ini adalah sosok yang bersikeras untuk melakukan tindakan. Lalu seseorang yang pasrah melawan takdir. Jadi pada bait ini juga dapat diartikan sebagai seseorang yang melawan takdir, contohnya kematian. Jika disatukan maka bersikeras untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan nyawanya. Seperti itu. Lalu pada bait selanjutnya, tak perlu sudu-sudan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Dari bait ini, sosok aku ini sosok yang tidak menginginkan belas kasihan. Ia ingin kebebasan yang digambarkan oleh binatang jalang. Binatang jalang ini dapat diartikan sebagai binatang yang memiliki kebebasan. Jadi, sosok aku ini ingin kebebasan.
Tetapi ia merasa dirinya terbuang dari masyarakat mengingat ia menginginkan kebebasan dari masyarakat tersebut. Lalu, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang, luka dan bisa aku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Pada bait ini, peluru merupakan senjata yang digunakan penjajah untuk menyerang pribumi. Jadi, puisi ini ditulis ketika masa penjajahan Jepang di Indonesia, yaitu pada sekitar 1943. Sosok aku terus berjuang untuk hak berbicaranya. Jadi, ketika masa penjajahan Jepang tersebut, pribumi atau masyarakat Indonesia dilarang untuk mengkritik atau hak berbicaranya dilarang oleh kolonial Jepang. Jadi, sosok Chairil Anwar menggambarkan sosok aku ini sebagai seseorang yang ingin menyuarakan suaranya, yang ingin berbicara, yang ingin menggunakan hak bicaranya. Meskipun penjajah Jepang membuat peraturan dalam bersuara atau hak berbicara, yaitu tidak boleh mengkritik pemerintah Jepang. Lalu pada bait terakhir yaitu, dan aku tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ini dapat diartikan sebagai perjuangan menyuarakan haknya, membahayakan nyawanya. Sosok aku tetap tak gentar meskipun ia tahu bahwa nyawanya adalah taruhannya. Lalu ia berkata bahwa meskipun raganya hilang, tetapi jiwanya telah bebas. Dalam bait aku mau hidup 1000 tahun lagi, itu juga dapat diartikan sebagai raganya hilang, tetapi jiwanya telah bebas. Seperti itu. Ya, kesimpulannya adalah, aku adalah sosok yang ingin kebebasan pada penjajahan yang dilakukan Jepang pada saat itu. Hal ini menunjukkan keinginan besar masyarakat Indonesia yang saat itu tengah dijajah. Penjajahan itu menyebabkan pribumi kehilangan haknya sebagai penduduk asli. Sekian presentasi dari hasil analisis saya terkait puisi aku karya Chairil Anwar. Jika ada kesalahan atau pertanyaan, mohon sampaikan dengan bahasa yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.